Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting adalah selalu semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Mari kita belajar lagi bersama kami di tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, dan di pembelajaran kedua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada mama-mama, orang tua murid kelas 5 yang senantiasa selalu mendampingi dan memberikan support kepada putra-putrinya agar terus bersemangat mengikuti belajar dari rumah. Dan kompetensi dasar muatan pelajaran bahasa Indonesia menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulis. Muatan pelajaran IPA menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Dan muatan pelajaran SBDP memahami gambar cerita. Dan fokus belajar kita hari ini yaitu menghafal alat gerak, fungsinya pada hewan, dan mengetahui cara memelihara kesehatan alat gerak pada manusia. Identifikasi pokok pikiran pada sebuah teks, dan menceritakan ulang cerita yang terdapat pada gambar. Nah, adik-adik, coba perhatikan gambar berikut ini. Kegiatan apa yang dilakukan oleh mereka? Permainannya menggunakan apa ya? Dan tempat yang aman untuk bermain di mana ya? Terus, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Nah, baik adik-adik, selanjutnya mari kita amati kerangka manusia pada gambar berikut ini. Dan bagian-bagiannya diantaranya yaitu ada bagian tengkorak, ada rahang bawah, tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang pengupil yang sejajar dengan jempol, ada juga tulang hasta yang sejajar dengan kelingking, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan, itu pada bagian lengan. Kemudian ada tulang dada, ada tulang belakang, ada juga tulang panggul. Kemudian di bagian kaki ada tulang paha, ada tulang tempurung lutut, ada tulang kering yang besar, ada tulang betis, tulang pergelangan kaki. Nah, sekarang coba perhatikan tulang pada lengan manusia. Tugas kalian adalah menunjukkan bagian-bagian dari nama-nama tulang berikut ini. Ada tulang lengan atas. Fungsi tulang lengan atas atau humerus adalah menjadi tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan sikut. Kemudian ada tulang hasta. Ini fungsi tulang hasta pada manusia adalah membentuk lengan bawah sebagai alat gerak dan menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Kemudian ada tulang pengupil. Tulang pengupil berfungsi untuk mengatur pergelangan tangan bagian bawah. Kemudian ada tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan adalah sebagai alat gerak tangan, tempat menempel otot tangan dan menghubungkan antara tulang jari dengan tulang pangkal lengan. Kemudian ada tulang telapak tangan yang berfungsi untuk menghubungkan antara tulang-tulang jari atau disebut juga falanges dengan tulang pergelangan tangan atau disebut karpal. Kemudian pada tulang kaki manusia ada tulang paha yang berfungsi paling kuat untuk menopang tempat menempelnya otot dan pigmen, tempat untuk memproduksi sel darah merah yang ada di sumsum tulang, memiliki peranan untuk alat gerak tubuh bagian bawah, tulang paling besar dan kuat, dapat membuat sendi skondiler
dan melekatnya tempurung lutut, juga penghubung pinggul dan lutut. Kemudian ada tulang kering. Nah, fungsi tulang kering bagi tubuh manusia yang paling utama adalah sebagai penyambung lutut dengan bagian pergelangan kaki. Kemudian ada tulang betis. Fungsinya yaitu untuk melindungi bagian kaki, melekat bagian lutut, menompang berat tubuh dan memberi kekuatan pada otot saat bergerak. Kemudian ada tulang tempurung lutut yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi sendi lutut. Kemudian ada tulang pergelangan kaki yang berfungsi sebagai menggerakkan kaki kita ketika berjalan. Ada tulang telapak kaki yang berfungsi sebagai pendukung pergerakan dan keseimbangan manusia, juga memastikan Anda bisa lari, melompat maupun berdiri. Dan tulang jari kaki, yaitu yang berfungsi sebagai tumpuan bagi tubuh agar memberikan keseimbangan ketika berdiri, berjalan maupun melakukan semua aktivitas lainnya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Kalian silakan mencobanya di rumah. Kemudian, tugas kalian selanjutnya adalah kalian mengisi kolom berikut ini. Untuk memudahkan pekerjaanmu, kamu bisa mencari informasi referensi di berbagai sumber termasuk internet. Silakan tulis jawabanmu di buku tulis, lalu hasilnya buktikan dengan foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Tugas berikutnya adalah bacalah teks yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Sampai selesai ya. Berdasarkan bacaan ini, temukan ide pokok masing-masing paragrafnya. Kalian tulis di buku tulis. Nah, kalian dapat buktikan dengan memfoto dan mengunggahnya ke link yang sudah disiapkan di lembar BDR. Selanjutnya, mari kita mencoba membuat cover sebuah buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut, diantaranya 1. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Ketiga, terdapat nama penulis. Keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Yang keenam, terdapat sinopsi isi buku pada sisi belakang. Dan yang terakhir, terdapat identitas buku pada punggung buku. Paham kan? Nah, bagaimana kalau kita perhatikan contoh cover berikut ini? Menarik bukan? Tugas kalian selanjutnya adalah membuat cover seperti contoh tadi. Sekarang giliranmu untuk membuat gambar pada cover atau sampul buku. Kamu dapat membuatnya berdasarkan isi bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Buat yang lucu dan menarik ya. Baik adik-adik, selamat belajar dari rumah. Sekarang kalian simak video kreasi berikut ini. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membuat model sederhana rangka manusia. Bahan yang digunakan untuk membuat praktikum model sederhana rangka manusia adalah kawat kasa, pati kanji, gunting, ember, kertas koran atau kertas bekas, cat, koas, dan talenan sebagai tatakan tempat kawatnya. Pertama-tama, marilah kita buat kerangka patung dari kawat. Langkah kedua, potong-potong kertas bekas menjadi bentuk serpihan-serpihan.
rendam serpihan potongan-potongan koran kertas tadi dengan air. Setelah kering, jangan lupa untuk dicat ya, supaya lebih bagus.